Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widi Utami. Jadi di sini saya akan bercerita tentang apa sih arti kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi masalah, atau arti kesabaran dan keikhlasan tentang kebahagiaan yang akan Allah berikan nantinya, yang tidak pernah sedikit pun kita pikirkan atau kita tahu ke depannya seperti apa. Pasti dari teman-teman sekalian itu udah paham tentang arti kesabaran dan keikhlasan secara umum. Nah, jadi kan kesabaran secara umum itu adalah dimana sikap kita harus menahan emosi dan menahan keinginan, serta bertahan dalam situasi sulit. Nah, sedangkan untuk keikhlasan itu sendiri adalah sikap yang menjadikan niat hati kita tuh hanya untuk Allah. Jadi apapun yang kita lakukan itu hanya memiliki niat dan hati ikhlas untuk melakukan amalan ketaatan kepada Allah. Sedangkan ikhlas secara harfiah itu artinya adalah tulus atau bersih. Lalu jika seperti itu, apa dong perbedaannya dengan ikhlas dengan ridho? Nah, jadi kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa ikhlas itu suatu sikap dan perbuatan yang dilakukan hanya demi semata-mata karena Allah. Sedangkan ridho itu adalah mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita, yang kita miliki, suka maupun duka, itu adalah yang terbaik menurut Allah. Jadi apabila kita memiliki sikap yang sabar, ikhlas, ridho, itu kita akan diridhoi Allah dan hati kita pun akan tenang ke depannya. Jadi kita apabila kita ada masalah, kita sudah bisa mengatasinya dengan cara sabar dengan ikhlas, semata-mata untuk Allah, dan ridho juga, bahwa kita percaya bahwa apa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita. Jadi di sini saya akan bercerita menggunakan sebuah contoh kasus di mana seseorang tersebut sangat menginginkan sesuatu tersebut yang menurut dia ya hanya itulah yang terbaik untuk dia, bahwa itulah jalan yang terbaik untuk dia, sehingga dia sudah menjalankan sholat 5 waktu, dia sudah sholat tahajud, dia sudah berdoa tiada henti-henti, dia juga sudah berbuat kebaikan, dia sudah sedekah, dan dia juga sudah berjuang. Namun Allah belum memberikan sesuatu itu kepada seseorang tersebut, maka itu bukanlah yang terbaik untuk dia, karena tidak sedikit pun kita tahu bahwa apa sih yang terbaik untuk kita ke depannya. Maka apabila tidak Allah berikan sesuatu tersebut, itu bukanlah yang terbaik untuk kita. Jadi ada seseorang yang menginginkan bahwa seseorang tersebut setelah lulus SMA ingin masuk perguruan tinggi negeri. Dia sudah berusaha berjuang, dia sudah berdoa, dia sudah berbuat kebaikan, namun pada saat tes dia tidak lolos, dan bahkan seseorang tersebut pada waktu SMA bisa dibilang bahwa seseorang tersebut itu sangat pintar dalam bidang akademiknya, namun Allah tidak memberikannya. Nah, berarti itu bukan yang terbaik untuk dia. Jadi sudah dijelaskan juga pada surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum antarahu syai'aw wa huwa khairul lakum la antushhibu syai'aw huwa syahrul lakum walahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Artinya diwajibkan kepada kamu yang berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tapi boleh jadi yang tidak menyenangi sesuatu itu bagimu, padahal dia itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Jadi apabila Allah belum memberikan sesuatu yang kita inginkan, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh berkecil hati, kita tidak boleh berpikir negatif bahwa Allah ini tidak adil untuk kita. Lalu kita berpikir, loh, orang itu aja bisa kok mendapatkan sesuatu tersebut, nah kenapa kita tidak? Padahal kita sudah berjuang mati-matian, kita sudah berdoa, kita sudah berbuat kebaikan. Nah, itu semua boleh jadi karena itu bukan yang terbaik untuk kita, karena Allah lihat perjuangan kita sampai segitunya, Allah lihat perjuangan kita sebegitu besar, maka Allah akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita pikirkan atau yang kita inginkan. Karena Allah itu sangat sayang kepada kita, maka Allah ingin yang terbaik untuk kita. Nah, ketika kita sudah percaya bahwa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita, lalu kita jalankan dengan sabar, kita jalankan dengan hati yang ikhlas,
percaya bahwa itu adalah ridho yang Allah berikan, nah kedepannya maka kita akan merasa bahwa yang Allah berikan itu adalah anugerah yang terindah buat kita. Jadi bahwa kita akan mulai merasakan bahwa ternyata memang benar ini adalah yang terbaik untuk kita, sehingga kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya apabila kita terus memaksakan kehendak apa yang kita inginkan harus tercapai. Nah, kita tidak akan ada yang tahu ke depannya, atau mungkin ada sesuatu yang tidak Allah inginkan yang akan terjadi pada diri kita. Nah, kita itu tidak akan pernah tahu takdir itu terjadi seperti apa ke depannya. Maka niscaya apabila kita sudah bersyukur, apabila kita sudah menerima dan kita sudah percaya bahwa yang Allah berikan itu adalah yang terbaik untuk kita, maka niscaya sudah dijelaskan di surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi ista'azana rabbakum la in syarkaltum la azidanakum wa la in kaffartum inna azabi la yashdid, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketika kita tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, atau kita memaksakan kehendak bahwa yang Allah berikan itu tidak baik, lalu kita mengejar terus apa yang kita inginkan, kita tidak bersyukur, kita tidak ikhlas dalam menjalankannya, niscaya akan ada azab baginya. Jadi kesimpulannya untuk kita semua itu, kita harus tetap bersyukur, kita harus bersabar, kita harus ikhlas dalam menjalankan suatu masalah, selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan. Kita harus terus berada di jalan Allah, di ridho Allah, karena percaya apabila kita sudah bisa menerapkan itu semua, akan ada kebahagiaan yang datang kepada kita, karena Allah tahu bahwa apa yang terbaik untuk kita ke depannya itu seperti apa, karena tidak akan pernah terbesit sedikit pun dalam pikiran kita apa yang akan terjadi kepada kita itu ke depannya. Hanya Allah lah yang tahu. Maka dari itu Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi satu pesan dari saya sebelum mengakhiri cerita dari saya ini adalah percayalah bahwa apa yang kita miliki hari ini, apa yang nikmat yang Allah berikan hari ini, kesehatan, rezeki ataupun yang lainnya, itu merupakan anugerah yang terindah yang Allah berikan. Maka kita harus terus bersyukur kepada Allah, karena niscaya Allah akan menambah semua kenikmatan itu. Lalu apabila dari teman-teman sekalian ada yang sedang diuji kesabarannya Allah, atau sedang ada masalah yang menimpa, percayalah itu bukan semata-mata Allah benci kepada kalian, melainkan Allah itu sangat sayang kepada kalian, karena dengan itu Allah dapat mengetahui seberapa besar perjuangan kalian, seberapa sabar kalian, dan seberapa bersyukur kalian, karena setelah itu akan ada kebahagiaan yang datang kepada kalian. Itu merupakan anugerah yang Allah berikan. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, dan apabila ada kata-kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.